Halo semuanya, di video kali ini saya akan mengerjakan sebuah praktikum yang bernama routing menggunakan OSPF. Ya, di sini yaitu SPF Single Area Configuration. Dengan topologi seperti ini, ya saya akan mencoba mengerjakan praktikum ini karena ini perdana, jadi mungkin akan ada beberapa error yang mungkin akan ditangani juga seiring jalan video. So mulai saja. Ya, jadi saya sudah buat eh, topo sesuai yang ada di modul. Jadi untuk yang R3 memiliki dua mask untuk loopbacknya. Kita akan mulai skenario-nya. Jadi yang pertama itu untuk prepare di environment. Pertama-tama kita buka untuk if you are starting this section, you can configure device. Kita akan mulai establish basic system config dan addressing for the lab. Ya, kita masuk ke command prompt ya. Kita tulis sys interface gigabit internet. Tuh. Oops. Ya, langsung kita internet. Satu. Masukkan IP address-nya. Kasih benar. Oke, upstep. Good. Lagi internet untuk gigabit. Sekarang yang 000. Masukkan IP address yang ada di bawah. Oke, up. Setelah itu kita masukkan quit lagi. Lalu untuk interface upload no. IP address. Oke. Untuk yang R2 sekarang lagi IP address-nya 10.12.2.
face look back no terus ya empat oh sorry. Oke, masuk step selanjutnya untuk yang R3. Untuk R3 masukkan interface 3 bit internet 0 oke address address 3 24 up masuk ke untuk interface loopback 0 yaitu 10 3 3 24 oh masuk pak oke oh salah loopback loopback buah IP address 172 16 Maaf, terjadi masalah. Coba lagi dalam beberapa detik. Untuk step kedua, konfigur OSPF-nya. Itu assign the value 10 0 10.0 1 sebagai router ID untuk menggunakan OSPF proses pertama. Jadi pertama dilakukan itu di AR1-nya. AR1 kita OSPF 1 router ID 10.0 1.1. Oke. 0.0.055. Oh belum. Sebenarnya itu dulu area. Oke. Network 10.0.1 0 0.0 itu 25. Sepuluh 13 0 0 0 0
255. Oke. Proses ID sudah generate multiple links to databases, therefore use that. Ensure that all routers use the same OSPF process ID. Manually assign the values. Oke. Terus biasa dulu. Oke. Jadi network 12. Oke. Yang 3. Area 0 network 10 030 0.00012. So, untuk selanjutnya step ketiga, to verify the OSPF configuration. Setelah root OSPF convergence is complete, kita lihat routing table dari yang R1, R2, R3. Good. Lihat display routing table. Oke, lihat di 10 titik 2 dan 10 0.3.3 protonya sudah OSPF. Untuk GE 01 dan 002. Oke, selanjutnya kita lihat untuk di R2 nya juga. Kita
Ini juga sama di 10.1 10.0.1.1 sudah OSPF cos 1 flex D untuk GE001. Sini juga 10.033 sudah OSPF GE001 nya juga, dan di sini untuk GE001 juga 10.013.0 sudah OSPF. Di 3 juga kita cek apakah sudah. Ya, di R3 10.0.1.1 dan 10.0.2.2 di mask ini sudah OSPF, dan di 10.0.12 juga sudah OSPF ke titik 10.0. Oke, selanjutnya kita tes konektivitasnya. Ya, berarti sudah terkoneksi. Ini juga untuk yang 10. Sudah terkoneksi juga. Oke. Lalu selanjutnya kita run OSPF pair. Ke router ID 10.0.2.2, state-nya full 10.0.12, dan BDR 10.0.12.2. Oke, sudah. Di modulnya sudah sama, dan di neighbor selanjutnya juga di router ID 10.0.3.3 di sini sudah ada 10.13.1 10.0.13.3. Oke, selanjutnya display OSPF peer brief. Bisa juga digunakan untuk display condensed version of the OSPF peer information. Jadi sudah sini kurang lebih sama untuk yang OSPF peer dan brief. Ini juga neighbor ID-nya dan juga state-nya full. Selanjutnya kita coba di R2 OSPF peer brief. Nah, ini sudah dari R2 menuju neighbornya, yaitu dalam J01, neighbor ID-nya loopback 10.0.0
titik 0, titik 1, titik 1, state-nya full. Ini di R3. Ini juga sudah ke masuk 10.0.11 dan full. Selanjutnya step 4 yaitu change the OSPF hello interval dan date intervalnya. Jadi ini dilakukan, masukkan display OSPF interface gigabit Ethernet. Ini timersnya hello 10 dan date 40. Lalu jalankan OSPF timer untuk change the OSPF hello interval dan date interval dalam GE000 dari R1 yaitu 15 dan 60. Kita masukkan sys lagi, sistemnya interface gigabit Ethernet 000, masukkan OSPF timer hello 15, timer date 60. Oke, kita cek quit display face gigabit 0. Setelah dicek, setelah dilakukan perubahan untuk interval hello dan date-nya dari 10.40 menjadi 15 dan 60. Neighbor state leaves full or change to down. Dan neighbor down prime reason interface parameter mismatch. Sudah. Dan selanjutnya kita cek display lagi spare pair brief. State-nya full. The preceding information shows that R1 has only one neighbor, yaitu R2. Since the OSPF hello intervals and date intervals on R1 and R3 are different, karena dia berbeda di sini. Jadi R1 dan ke R3 akan gagal untuk establish OSPF neighbor relationship-nya. Karena tadi diganti hello interval dan date intervalnya. Lalu sekarang kita run yang di R3.
system, kita interface gigabit ethernet 000 OSPF timer, hello nya kita ganti 15 juga, dan date nya kita ganti 60. Jadi kita coba cek. Ya, hello yang sudah 15 dan date-nya sudah 60. Lalu kita cek status OSPF neighbor lagi di R1. Ini dia sudah 2 lagi masuk ke loopback untuk R3. Lalu step selanjutnya advertise default routes in OSPF. Configure OSPF to advertise default routes on R3. Masuk sistem IP route static 00000 loop back 2 OSPF 1 default route advertise. View routing tables R1 and R2. You can see that R1 and R2 have learned the default routes advertised by R3. Jadi di displaynya kita lihat routing table. Nah, di R1 dia sudah have learned lah, sudah mengerti bahwa mask yang ini yaitu default routes yang di advertise dari R3. Coba juga yang di R2. IP routing table. Nah, di R2 juga sudah. Selanjutnya di R3 juga kita lihat display IP routing table. Bahwa di masking ini dia sebagai static 176.16.01. Loopback interface loopback 2. Oke. Selanjutnya run the ping command to test connectivity antara R2 dan loopback 2 di 172.16.01. Kita ping 172.16.0.1. Oke.
Dia sudah terkonek ke antara R2 dan loopback 2.172.16.01 ini. Step selanjutnya, step yang ke-6 yaitu control OSPF DR or BDR election. DR1 kita run display OSPF pair, display OSPF pair 0 0 3 3. Bisa dilihat bahwa di informasi ini ditunjukkan bahwa R3 adalah default root dari dan R1 adalah BDR-nya. Dari di 10.13.1 10.13.3. Oke. This is because R3's router ID 10.0.3 is greater than R1's router ID 10.0.11 R1 dan R3 use the default priority of 1. So the router IDs are used for DR and BDR election. Kita coba lagi. Interface gigabit Ethernet 000 OSPF DR priority akan komen ini untuk mengganti BR priorities dari R1 dan R3. Sudah masukkan ini 200 dan di R3 juga kita ganti gigabit Ethernet 000 OSPF R priority 100. DR or BDR is elected on non-preemption mode by default. Setelah router prioritasnya diubah, DR is not re-elected, so you must reset. Jadi kita harus mereset OSPF neighbor relationship dari R1 dan R3. Shutdown dan re-enable GE000 interface pada R1 dan R2 untuk mereset OSPF neighbornya. Kita masukkan lagi, kita sudah terus gigabit 000, kita shutdown. DR1 nya juga 1 gigabit Ethernet 0, kita shutdown. Shutdown state oke. Lalu kita masukkan lagi, kita undo shutdown. R3 gigabit, kita undo shutdown. Kita masuk sistem lagi, R1. Quit. Sudah masuk, berarti kita run display OSPF per comment untuk melihat statusnya lagi. Nah, bisa dilihat DR-nya masih none sebentar.
Oke, kita coba lagi. Nah, ini sudah. Kita harus menunggu sebentar tadi untuk connect lagi. Jadi di sini daerah sudah 10.13.1, PDR-nya juga sudah 10.0.13.3. According to the preceding information, dari informasi sini bahwa priority R1 sudah higher dari R3 priority. Di R1 becomes default routing 10.0.13.1 dan becomes DR dan R3 yang R3 becomes ini 12.3 dari R3 nya dia menjadi A3. Sudah. Oke, jadi seperti itu dulu praktikum konfigurasi OSPF yang dapat saya kerjakan secara langsung, secara perdana juga. Jadi terima kasih, sampai jumpa.